perkenalkan, nama saya Rahma Kamadewi dari Prodi Statistika FMIPA Unisba. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pemodelan Hibrid ARIMA Autoregressive Integrated Moving Average ANN Artificial Neural Network pada data inflasi Indonesia tahun 2009 sampai dengan 2020. Untuk latar belakangnya, model ARIMA adalah model univariate, sehingga model ini cocok jika observasi dari time series secara statistik tidak berhubungan satu sama lain. Hasil dari model ARIMA sendiri masih memiliki residual yang non-linear, sehingga penyelesaiannya bisa menggunakan model ANN. Oleh karena itu, agar peramalan mendapatkan hasil yang lebih akurat, digabungkan dua metode, yaitu metode ARIMA dan metode ANN, sehingga disebut sebagai hibrid ARIMA-ANN. Inflasi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi yang sering terjadi meskipun kita tidak pernah menghendaki. Untuk identifikasi masalahnya, yang pertama bagaimana pemodelan ARIMA, ANN, dan hibrid ARIMA-ANN untuk data inflasi Indonesia. Yang kedua, bagaimana perbandingan model peramalan yang paling cocok dengan menggunakan nilai MSE terkecil untuk data inflasi Indonesia bulan Januari 2009 sampai bulan Juli 2020. Untuk tinjauan pustakanya, ada analisis deret waktu di mana merupakan salah satu prosedur statistika yang diterapkan untuk meramalkan struktur probabilitas keadaan yang akan datang dalam rangka pengambilan keputusan. Kemudian ada ARIMA, yaitu implementasi dari ARMA-PECI pada data yang telah distasionarisasi melalui diferensi pertama atau lebih. Selanjutnya ada stasionaritas, yaitu yang pertama ada uji ADF yang merupakan pengujian untuk mengetahui data yang digunakan sudah stasioner dalam rata-rata atau belum. Yang kedua ada transformasi box jobs digunakan untuk mengetahui data sudah stasioner dalam variance atau belum. Selanjutnya ada ANN, yaitu model yang dimana berisikan pola-pola non-linear yang umumnya terdapat pada data time series. Yaitu model umumnya itu dari ANN sebagai berikut. Selanjutnya ada backpropagation, yaitu algoritma yang paling sering digunakan pada ANN, khususnya perseptron, untuk mengubah bobot yang terhubung dengan neuron pada lapisan tersembunyi dengan banyaknya lapisan. Kemudian ada inflasi yang menurut Budiono adalah sebagai kecenderungan kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Selanjutnya ada hibrid ARIMA-ANN, yaitu kombinasi dua atau lebih sistem dalam satu fungsi. Nah, dalam hal ini kombinasi antara ARIMA dan ANN. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data inflasi Indonesia periode Januari 2009 sampai Juli 2020 sebanyak 139 pengamatan. Berdasarkan teori yang sudah dibahas pada sebelumnya, di sini dapat diketahui bahwa plot dari data inflasi Indonesia sendiri menunjukkan adanya ketidakstasioneran dalam varians maupun dalam rata-rata. Untuk stasionaritasnya diuji dengan transformasi box jobs dan didapatkan hasil bahwa lambdanya masih 0,00, maka harus ditransformasi dengan ln xt dan data hasil transformasinya kemudian diuji kembali dan didapatkan nilai lambdanya itu sama dengan 1, maka dapat dikatakan bahwa datanya itu sudah stasioner dalam varians. Yang selanjutnya diuji dengan uji ADF test dengan alpha 5% menggunakan software R, didapat nilai p-value-nya 0,1128, ini masih lebih besar dari 0,05, yang artinya data belum stasioner sehingga perlu dilakukan differencing. Dan hasil dari data differencing ini kemudian diuji kembali dan didapatkan bahwa p-value-nya sudah 0,01 atau kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data sudah stasioner dalam rata-rata. Selanjutnya pemodelan ARIMA, dari hasil pengamatan plot ACF dan PACF didapatkan beberapa model penduga. Nah, dari beberapa model penduga ini didapatkan model ARIMA 110 sebagai model terbaiknya karena semua parameternya signifikan dan menghasilkan nilai AIC paling kecil. Kemudian nilai-nilai parameter yang diperoleh dimasukkan ke dalam persamaan model ARIMA dan didapatkan persamaan sebagai berikut. Hasil diagnostik dengan menggunakan 10 leg dan didapatkan nilai probabilitas sebesar 0,466 dengan alfa 0,05, artinya p-value-nya sudah lebih besar dari alfa sehingga tidak terdapat autokorelasi residual dan residualnya bersifat acak. Untuk pemodelan ANN-nya dilakukan dengan mengkombinasikan 4 input layer, 5 hidden layer, dan 1 output layer. Didapatkan 20 model penduga, dan dari 20 model penduga ini didapatkan model ANN 411 sebagai model terbaiknya karena menghasilkan nilai MSE-nya terkecil. Di sini arsitektur jaringannya pun terdiri dari 4 input layer, 1 hidden layer, dan 1 output layer dengan persamaan model sebagai berikut.
Untuk model hibridnya itu didapatkan ln YT topi sama dengan ln XT topi ditambah ZT topi. Selanjutnya dilakukan perbandingan hibrid A5 ANN dengan A5 dengan menghitung nilai MSE-nya dan memplotkan hasil peramalannya. Dari sini terlihat bahwa nilai MSE dari model hibrid lebih kecil daripada nilai MSE model A5. Kemudian nilai titik-titik ramalan yang dihasilkan oleh model hibrid juga lebih rapat dibandingkan dengan nilai ramalan yang dihasilkan oleh model A5 saja. Nah, dari kedua perbandingan tersebut dapat diketahui bahwa model dengan menggunakan hibrid dapat meningkatkan akurasi dari model tersebut. Untuk kesimpulannya, untuk model A5 untuk data inflasinya yaitu A5 110 dengan persamaan model sebagai berikut, dan model ANN yang didapatkan yaitu model ANN 411 dengan persamaan modelnya itu sebagai berikut, dan model hibrid A5 ANN yang didapatkan yaitu ln YT topi sama dengan ln XT topi ditambah ZT topi. Untuk hasil yang kedua, untuk hasil validasinya didapatkan bahwa model hibrid A5 ANN memberikan model yang lebih akurat dibandingkan dengan model A5 saja. Hal ini juga membuktikan bahwa melakukan hibrid pada model A5 dapat meningkatkan akurasi dari model. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.